Wajar saya rasa publik atau masyarakat sangat pesimis. Kalau kita lihat Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2025 itu tentang dana antara, misalnya Pak ya, di pasal 96 itu disebutkan bahwa anggota direksi, apakah anggota komisaris, mereka itu tidak bisa diperiksa Pak, tidak bisa audit seperti kebal hukum begitu. Joko Widodo ini oleh Presiden kita Prabowo ini, tanda kutip ya Pak ya, seperti diselamatkan atau ditutupi dengan diangkatnya beliau menjadi salah satu pengurus dan di Danantara itu Pak. Saya Yani Muhammad, driver online Depok. Jadi kalau tadi disebutkan kita bicara lembaga keuangan ya Pak sebetulnya, Danantara begitu. Nah sebetulnya itu sudah diresmikan Pak ya, secara formal di awal bulan kemarin Pak, belum lama ya, kira-kira baru belum 1 bulan mungkin ya, 25 Februari sebetulnya, tahun ini 2025. Yaitu diresmikan oleh atau diformalkan melalui Dewan Perwakilan Rakyat melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2025 tentang, jadi BUMN ini, Undang-Undang tentang BUMN ini sudah mulai perubahan yang atau perbaikan yang ketiga kalinya Pak. Yang terakhir ini adalah tentang Danantara itu, seperti itu. Jadi sekarang yang terakhir yang berlaku ya, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2025. Nah, jadi kalau kita bercerita Pak tentang Danantara ini, tujuan utamanya adalah sebetulnya mulia sekali, yaitu menghimpun, mengumpulkan dana-dana Pak dari lembaga-lembaga keuangan maupun BUMN Pak ya, Badan Usaha Milik Negara kita yang saat ini atau kita anggap bahwa itu sangat menguntungkan. Jadi kalau yang rugi-rugi, BUMN yang rugi itu nggak ikut masuk Pak, yang menguntungkan aja ya. Nah, misalnya kayak bank-bank itu, bank-bank besar loh Pak. Contohnya misalnya ada Bank Mandiri, ada BRI, kira-kira seperti itu. Ada PLN, dan ada perusahaan-perusahaan lain yang dianggap menguntungkan selama ini, begitu, seperti itu. Jadi direncanakan ya Pak ya, diawali bahwa Danantara ini ditargetkan akan mengelola dana Pak, itu besar sekali, sampai 14.000 triliun rupiah. Jadi itu kan besar sekali, bukan main ya. Nah, yang jadi masalah selama ini kan kita ini kan banyak sekali Pak kasus BUMN yang mengalami kerugian. 1, 2 BUMN, 3 dan seterusnya. Itu ruginya bukan main dan tidak pernah tuntas Pak dalam penyelidikan maupun penyidikan ya, apakah oleh KPK maupun oleh Kejaksaan Agung ya, tentang kerugian-kerugian tersebut. Sampai saat ini masih banyak yang menggantung begitu, katakanlah seperti itu. Jadi wajar saya rasa publik atau masyarakat sangat pesimis dengan menghimpun dana yang demikian besar yang kita sebut Danantara itu Pak. Karena sebetulnya kalau kita lihat Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2025 itu tentang Danantara, misalnya Pak ya, di pasal 96 itu disebutkan bahwa anggota direksi, apakah anggota komisaris, begitu Pak ya, pengawas sekalipun ya, Danantara itu, mereka itu tidak bisa diperiksa Pak, tidak bisa audit seperti kebal hukum begitu. Aneh. Nah, sementara sekarang ini yang ditunjuk apakah itu kepala Danantara ya, yaitu adalah juga merangkap sebagai Menteri Investasi dan Menteri Investasi loh Pak ya, Menteri Investasi dan Hilirisasi, yaitu Bapak Roslani ya. Demikian juga wakilnya juga dari BUMN ya. Demikian juga pejabat-pejabat lainnya seperti Erick Thohir. Sementara mantan presiden kita, apakah itu SBY
ya, apakah itu Joko Widodo juga masuk beri jajaran sebagai jajaran katakanlah pembina ya Pak ya, seperti itu. Nah ini kan sementara masyarakat skeptis sekali ya dengan mereka-mereka itu. Ya, contoh yang paling menyolok adalah mantan Presiden Joko Widodo Pak, di mana masyarakat sampai saat ini masih ada unjuk rasa di mana-mana, protes di mana-mana, ya kan, agar Joko Widodo dan keluarga-keluarganya Pak. Kenapa keluarganya, termasuk anaknya kan Pak ya, yang sedang jadi wapres, ya, yaitu Gibran Rakabuming kan. Kemudian juga anak menantunya yang sekarang ini menjadi Gubernur Sumatera Utara, diindikasikan kuat ya, mereka melakukan tindak pidana korupsi. Nah ini kan masyarakat itu sekarang ini menghendaki mereka itulah ya yang diperiksa dulu gitu. Nah sementara Joko Widodo ini oleh Presiden kita Prabowo ini tanda kutip ya Pak ya, seperti diselamatkan atau ditutupi dengan diangkatnya beliau menjadi salah satu pengurus dan di Danantara itu Pak. Yang dikelola itu kan dananya besar sekali. Jadi mereka tidak akan ragu-ragu untuk melakukan tindak pidana korupsi karena memang mereka sudah pede dengan imunitas yang ada dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2025 tadi Pak. Betul. Jadi kalau kembali ke soal hak, apakah seseorang warga negara Indonesia itu memiliki imunitas atau tidak memiliki imunitas, tidak ada perbedaan. Kenapa? Karena Undang-Undang 1945 kita, konstitusi kita, ya, itu di pasal 27 dan 28D Undang-Undang 1945 menyatakan bahwa setiap warga negara berkesamaan kedudukannya di muka hukum, Pak. Gitu ya. Jadi artinya berkesamaan setiap warga muka hukum tidak pandang bulu harusnya, Pak. Berarti ini bertentangan dengan induk undang-undang. Itulah yang jadi pertanyaan kita sebagai orang hukum atau warga negara yang mengerti hukum atau melek hukum. Jadi heran. Emangnya ada warga negara yang disewakan, Pak Yadi? Ya. Hah? Nggak ada kan seperti itu. Nah ini kok seperti padahal dia mengelola uang yang ribuan triliun nantinya, gitu kan, rawan sekali gitu. Kecuali katanya melalui DPR saja. Kalaupun teorinya bisa BPK, BPKP gitu kan Pak, bisa melakukan pemeriksaan. Tapi kalau menurut normanya berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2025 tadi Pak, ya secara normatif klausulnya menyatakan bahwa kalaupun ada audit ya semacam itu, pemeriksaan legal audit seperti itu, ya harus melalui DPR Pak. Kan seperti itu prosedurnya. Nah, sementara orangnya adalah bagaimana, Pak? Orangnya adalah pejabatnya, maksud saya, itu adalah mereka-mereka yang saat ini menjabat eksekutif. Begitu kan? Eksekutif. Sementara sekarang adalah mereka sebagai pelaksana operasional juga, yang keuangan. Orang yang sama, kira-kira seperti itu. Bagaimana pemeriksaannya, Pak? Ya, nah, kalau saya baca ini ada orang-orang atau pejabat yang dilibatkan yang sebetulnya sudah dirilis ya di beberapa media, mereka rangkap jabatan yang juga sebetulnya dalam kategori tidak baik. Salah satunya adalah Erick Thohir yang juga sudah membuat BUMN ini ambruk ya kan. Nah terus kemudian di situ juga ada Sri Mulyani ya, terus kemudian ada Rosan ya, Rosani. Terus ada Doni Oskario iya, BUMN, pejabat BUMN juga. Ya. Nah, Wamen. Ya. Nah, di sini kok sepertinya tidak selektif. Pejabat ya selain ada masalah rangkap jabatan, juga soal rekam jejak mereka yang tidak piawe dalam mengelola ketika diberi amanah untuk mengelola dalam bidangnya. Misalnya itu tadi Erick Thohir di BUMN dan Sri Mulyani. Oke Pak, bagaimana? Iya, kalau kita mengacu kepada transparansi, ya, apakah itu transparansi perusahaan, apalagi ini perusahaan negara, begitu Pak ya, BUMN seperti itu, seharusnya memang dipilih orang-orang yang memang independen, Pak, ya, tidak ada intervensi, tidak ada pengaruh dari pihak manapun juga, ya, kan. Orang yang katakanlah kita orang Indonesia ini kan banyak pintar-pintar juga Pak. Tidak hanya orangnya itu saja, betul nggak Pak? Kita bisa Presiden bisa menentukan orang-orang yang independen,
yang tidak menduduki jabatan dalam pemerintahan apapun, seperti itu. Kan bisa dipilih seperti itu. Ajasnya jadi independensi itu harus diterapkan dengan murni dan konsekuen, seperti itu menurut saya, Pak. Seharusnya seperti itu. Tapi faktanya Prabowo masih milih orang-orang yang nggak tahu lah, Pak, ada tendensi politik apa. Berarti ini ada intervensi politik juga. Sudah terang benderang bahwa ini bakal menjadi bancaan orang-orang. Ya di sini ada SBY, ada Joko Widodo. Nah, ini di rezim-rezim yang berbeda yang juga bermasalah. Iya. Kalau SBY itu dengan hambalang, Joko Widodo dengan ya banyak sekali. Banyak kasusnya. Ya, oleh sebab itu artinya public trust ya. Atau kepercayaan publik terhadap Danantara itu lemah sekali, Pak, menurut saya. Ya, ini sangat rawan sekali bahwa katakanlah Undang-Undang Nomor 1 tahun 2025 tadi tentang Danantara itu rawan untuk digugat kembali oleh publik sebetulnya. Ya, kan begitu, Pak. Karena saya melihat yang paling menyolok adalah bagaimana mereka pemerintah ya kan mengurusi dananya rakyat, kemudian yang ngontrol dia juga, Pak. Kan begitu. Ya kan? Yang ngontrol dia lagi, kira-kira begitu. Kan sangat tidak logis sekali, sangat tidak rasional kita katakan begitu. Oleh sebab itu, kalau saya melihat masih terjadi kompleksitas ya, atau contrario intermis ya, contrario intermis gitu, seperti itu. Kenapa? Karena satu pihak menyatakan bahwa mereka independen, mereka bisa diperiksa, mereka akan transparan, begitu, Pak ya. Tapi di lain pihak mereka punya kekebalan hukum yang Pak bilang tadi di pasal 96 undang-undang tersebut ya, mengatakan bahwa mereka tidak bisa diperiksa seperti itu. Nah, ini kan aneh, Pak. Jadi mengerikan sekali ya, akan terjadi the big tragedy misalnya, saya sebut seperti itu terhadap kelola keuangan yang seperti ini. Begitu, Pak. Jadi ke depan ini saya pikir, waduh, kita hati-hati sekali publik untuk sama-sama mari kita monitor ya, artinya karena ini sudah menjadi undang-undang dan ini rawan sekali diajukan judicial review terhadap undang-undang tersebut. Oke. Celah satu lagi Bang Juju yang bisa membuat dana antara ini bisa berantakan, yaitu mereka sebetulnya regulator yang merangkap operator. Kan sebetulnya itu sangat tidak boleh. Itu bagaimana itu, Bang Juju? Iya, kalau kita selama ini kan gembar-gemborkan azas good corporate governance, gitu, Pak ya, tata kelola pemerintahan yang baik, kan begitu, Pak, yang profesional. Kalau kita contoh yang seperti ini kan jadinya bertolak belakang, Pak. Jadi azas good corporate governance itu tidak diterapkan dengan baik, seperti itu, ya. Ini sangat mengerikan sekali, Pak ya. Di mana nanti akan bank-bank besar kita akan terperangkap, akan menjadi suatu jebakan atau trap, kira-kira seperti itu. Tanpa kita bermaksud buruk, ya. Kita berniat ya bersyukur sekali kalau ini bisa dikelola dengan baik. Tapi kan kita perlu waspada sekali dengan katakanlah apa, Pak, yang ajas tidak diterapkan hukum secara baik dan benar itu. Imunitas. Apalagi ada hak imunitas seperti itu. Saya pikir tidak ada satu warga negara pun di Indonesia ini yang kebal hukum, kan, Pak ya. Ya, siapapun, Pak, mantan presiden sekalipun, menteri, mantan menteri, ya, pejabat apapun itu bisa diperiksa. The big tragedi yang baru terjadi seminggu lalu kan siapa, Pak? Pertamina. Grupnya Pertamina kan? Kan semuanya juga kena itu. Direktur utamanya, direktur, pihak-pihak swasta yang terlibat kan kena. Tapi saya tetap meyakini, Pak, sebagai orang hukum saya tetap meyakini bahwa ada pihak-pihak yang sebutlah turut serta atau ikut melakukan atau tidak secara langsung terlibat di dalamnya. Itu masih ada, Pak. Masih terbuka kemungkinan seperti itu. Jadi tidak hanya mereka-mereka di direksi Pertamina itu saja yang akan terlibat. Tidak betul kemungkinan pejabat-pejabat di atasnya juga terlibat, menteri-menterinya, menteri BUMN, direktur Pertamina. Soalnya apa, Pak? Dan ini kasus ini sudah berjalan lebih dari 5 tahun, Pak. Masa udah lebih dari 5 tahun tenang-tenang baik. Ya kan? Jadi kalem-kalem aja seperti tidak terjadi apa-apa. Kalem-kalem aja kan begitu. Ada komisaris Pertaminanya,
Ahok misalnya di situ pada waktu itu. Eranya beliau kan Pak? Iya, eranya. Nah, walaupun beliau mengatakan tidak terlibat, ya diperiksa saja semua yang terlibat. Direktur Pertamina juga gitu, Menteri BUMN-nya juga begitu. Jadi artinya lingkaran-lingkaran seperti itu harus dibongkar semua Pak menurut saya. Ya. Tadi seperti saya singgung, itu terjadi kontradiksio ya Pak ya. Kontradiksi bahasa Indonesia seperti itu. Dalam etika atau norma hukum saja sangat aneh gitu. Kalau Bapak katakan tadi apa, sebagai pelaksana juga ya, sebagai pelaksana pemerintahan, kemudian dia juga yang melaksanakan gitu kan Pak, dia juga yang ngontrol begitu. Kan yang ngawas ini siapa sebetulnya? Pengawasnya ini siapa? Kita nggak tahu. Iya DPR oke. Kan kita tahu sendiri Pak DPR sampai saat ini bagaimana kinerjanya. Ya, banyak skeptis masyarakat terhadap DPR seperti itu. Ya, jadi kita agak berat ini mengharapkan kalau betul-betul seandainya Presiden tidak sadar, ya, tidak aware terhadap persoalan yang kemungkinan akan timbul. Ini berat buat bangsa Indonesia, Pak. Jadi kita harapkan agar Presiden bisa mereview kembali kebijakan dan keputusannya, ya, untuk kemudian menyempurnakan, kira-kira begitu, Pak. Ya, terutama adalah mekanisme struktur kerja gitu dan pejabat-pejabatnya di Danantara itu seperti itu Pak.